Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Endang Ayu Wijastuti dari Program Studi Komunikasi Sekolah Vokasi IPB University, kelas Praktikum D1. Pada video kali ini, saya akan mewawancarai dua orang narasumber, yaitu seorang guru SMP dan juga mahasiswa, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya mengenai peran media dalam pembelajaran online di pedesaan. Selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum Ibu Atit. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Mbak Endang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Bagaimana? Sebelumnya terima kasih karena sudah mau meluangkan waktunya di tengah kesibukan Ibu Atit. Mungkin sekarang Ibu bisa memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu secara singkat. Oh, baik, terima kasih ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Ati Triana Sari. Saya mengajar di Sekolah SMP Negeri 2 Jogorogo sebagai guru matematika. Sudah. Baik. Ya, terima kasih Ibu. Sekarang kan segala aktivitas pembelajaran kan dilakukan secara online ya Ibu. Nah, saya ingin bertanya, Ya, apa sih yang menjadi kesulitan saat memberikan pembelajaran online selama masa pandemi ini, Bu? baik. Yang menjadi kesulitan adalah sekarang kan sistemnya daring, sistem online, yang dimana semua siswa itu harus menggunakan aplikasi yang sesuai instansinya memberikan. Nah, dari kendala di situ, siswa itu kebingungan dalam arti, Bu, bagaimana ini aplikasinya? Selain itu, juga sinyal berpengaruh. Kebetulan sekolah saya itu berada di gunung ya, maksudnya di gunung itu sinyalnya tuh susah. Jadi kita itu harus memberi motivasi anak untuk mari pergi ke UI atau kemana gitu agar mendapatkan sinyal yang bagus. Seperti itu. Jadi kendalanya kesulitan adalah siswa dapat menerapkan aplikasi yang diberikan instansi dan sinyal. Begitu. Oh, baik, Ibu. Lalu biasanya melalui media pembelajaran seperti apa, Ibu, yang turut berperan dalam penyampaian materi Ibu Atit kepada para siswa? Nah, medianya kebetulan di kabupaten tersendiri sudah memberikan aplikasi yang diluncurkan oleh kabupaten sendiri. Pastinya Kabupaten Ngawi untuk semua sekolah instansi, baik jenjang SD maupun SMP. Tetapi saya tidak hanya menggunakan aplikasi itu tersebut, banyak yang saya gunakan. Dan yang salah satu yang paling mudah itu adalah WhatsApp. Kenapa WhatsApp? Siswa itu bisa, misalnya kalau saya memberikan materi pada hari ini, batas waktunya saya batas besok. Karena apa? Ya itu terkendala sinyal. Kalau WhatsApp itu gampang, saya foto, terus siswa juga mengirim foto balik. Tetapi kalau di aplikasi, aplikasi membutuhkan kuota yang banyak, sinyal yang bagus. Jadi siswa untuk mengaksesnya saja tidak bisa. Jadi media yang saya gunakan paling mudah adalah WhatsApp dan yang kedua Google Form. Tahu ya Google Form itu juga Ya. enak. Google Form itu buat sendiri ya di Gmail-nya. Selain itu juga ada Google Classroom. Nah, kebetulan kemarin saya juga mengadakan join meeting seperti ini. Kendalanya apalagi? Sinyal. Jadi media yang paling mudah itu menurut saya ya WA. Walaupun bagaimana ya, kalau WA kan kita juga ngoreksi satu-satu. Kalau di Google Classroom itu kita enak. Kalau posisi matematika itu kan harus pakai caranya. Kalau di Google apa Form itu kita ngentri nanti nilainya dimasukkan bisa bisa masuk langsung bisa. Tapi kalau WhatsApp ya itu kendalanya. Mungkin itu termudah lah untuk media pembelajaran yang lainnya. Seperti itu. Jadi untuk media pembelajaran lebih banyak di WhatsApp ya, Ibu ya. Iya, iya. Apakah fasilitas yang disediakan oleh sekolah itu memadai, Ibu, untuk seperti pembuatan materi pembelajaran bagi para siswa? Kebetulan alhamdulillah ya di sekolah saya itu fasilitas itu kan meliputi banyak hal, termasuk untuk HP. Untuk HP ini Bapak Ibu guru masing-masing diberi satu oleh Bapak Kepala Sekolah. Tablet ya, bentuk tablet ini yang saya gunakan untuk menggunakan pembelajaran siswa. Jadi fasilitasnya ya cukup memadai, alhamdulillah satu persatu guru dapat
memegang tablet untuk mengajar siswanya. Jadi kita tidak bingung. Ada HP yang satu untuk pribadi ya. Karena siswa itu tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5 mengirimkan jawaban. Kan ratusan siswa saya, ya kan? Jadi HP-nya itu nanti minta adik lah kasarannya. Alhamdulillah dikasih ini adiknya digunakan ini. Nantinya minta yang baru. Fasilitasnya memadai. Begitu. Baik. Lalu kalau semisal ada siswa yang memiliki kendala dalam akses pembelajaran online ini, bagaimana Ibu cara untuk menyiasati hal tersebut? Nah, ini pertanyaan yang sering kali terjadi ya. Gini, kebetulan sekolah saya di gunung dan ada beberapa siswa yang tidak punya HP. Nah, loh, ini pelajarannya gimana? Nah, kebetulan karena social distancing, artinya kita masih berada di zona seperti ini ya. Jadi, Benar. siswa itu datang ke sekolah, setiap pembelajarannya harus pakai masker, harus pakai seragam juga ya. Tapi kalau misalnya siswanya yang tidak mempunyai HP 3. Nah, ini kita kasih waktu. Artinya siswa yang pertama itu nanti datangnya jam 7. Hanya mengambil soal loh. Datangnya jam 7. Setelah siswa yang pertama ini selesai, nah ganti siswa yang kedua. Misalnya datangnya setengah 8. Dan seterusnya. Jadi anak-anak tetap datang ke sekolah, membawa masker, memakai masker, tetap pakai seragam Bapak Ibu guru setiap harinya. Nah, kan kalau pembelajaran itu kan jadwalnya sudah diatur. Bagaimana? Jadi siswa itu aktif hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu datang ke sekolah. Bu, tugas saya apa? Seperti itu. Oh, jadi untuk para muridnya yang tidak memiliki HP seperti itu dijadwalkan untuk ke sekolah secara offline ya Ibu ya? Ya. Nah, saya juga mau bertanya, apakah pembelajaran online ini juga berpengaruh pada prestasi para siswa dan dampak yang signifikan dari pembelajaran online ini apa Ibu kira-kira? Nah, banyak ya. Jadi gini, sistem pembelajaran online ini sangat mempengaruhi prestasi siswa dalam arti bagaimana. Misalnya gini ya, enggak misalnya ini saya, pengalaman sendiri. Saya kan guru matematika. Tahu sendiri ya, matematika itu kan banyak angka, banyak rumus, dan lain sebagainya. Nah, ketika tatap muka dahulu aja, kita masih mencari, misalnya saya kasih soal, min 2 tambah 5 sama dengan berapa? Jawab saya kan 3. Ini dari mana? Dari mana? Nah, masih banyak yang bertanya. Jadi, tatap muka itu sebenarnya kalau matematika itu sangat dibutuhkan. Jadi untuk daring seperti ini, banyak siswa yang merasa kesulitan, siswa merasa banyak, ini bagaimana, dan lain sebagainya. Dampaknya apa? Ya, siswa menjadi kurangnya pemahaman dalam materi pembelajaran saya. Siswa menjadi, alah online nanti aja gampang. Jadi menggampangkan sesuatu. Kurang lebih seperti itu. Oh. Bagaimana caranya untuk menyiasati agar pembelajaran online ini tetap efektif, Bu? Dan para siswa masih bisa mengikuti dengan baik meskipun harus belajar secara mandiri di rumah masing-masing. Jadi begini, cara mensiasati adalah masing guru mempunyai grup. Misalnya saya matematika mengajar kelas A dan B. Saya juga punya grup tersendiri. Begini, setiap pembelajaran yang saya akan lakukan besok, malam hari jangan lupa, besok pembelajaran matematika. Artinya, intinya, anak-anak kalau tidak bisa, silahkan bertanya kepada saya, seperti itu. Jadi intinya apa? Interaksi antara guru dan murid harus ada setiap harinya tanpa putus. Jadi anak-anak bisa bertanya kepada gurunya yang tidak bisa dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi selalu mengingatkan para murid-murid agar tidak lalai dalam pembelajarannya ya Ibu ya. Oh iya, betul. Nah, harapannya tentang pembelajaran daring ini bagi para guru dan para siswa jika pembelajaran daring ini masih tetap berlanjut. Harapannya ya kita harus bisa menyatukan. Artinya yang bertatap muka sama yang online ini harus disamakan. Samakan dalam arti bagaimana ya? Kalau hal seperti ini terjadi terus-menerus, ya kita harus menerima. Kita harus bisa belajar lagi bagaimana kita
belajar melalui daring, online, dan harapannya semoga anak-anak bisa menerima hal tersebut dalam arti Indonesia masih berada di zona COVID seperti ini, anak-anak harus menerima dan pembelajarannya untuk para guru harus bersabar, tetap mendidik anak karena kita adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang dapat cita-cita anak. Jadi kita harus tetap semangat memberi materi yang diajarkan secara online. Entah itu paket memberi motivasi anak, harus tetap memberi suatu apresiasi agar anak bisa memanfaatkan media online ini. Benar sekali ya Ibu ya. Jadi harus tetap produktif juga, para murid-muridnya harus tetap mengikuti dengan baik gitu ya Ibu ya. Aktif, betul. Iya. Baik, terima kasih Bu Atit atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu secara offline nantinya. Sama-sama. Sehat selalu dan semangat terus belajar walaupun kita juga join meeting seperti ini, menjalani tugas kuliah dilaksanakan. Semangat. Semangat Ibu. Terima kasih. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya nih, Septiana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Bagaimana kabar sampean? Alhamdulillah baik juga. Sebelumnya terima kasih karena sudah mau meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Mungkin sebelum mulai, kamu bisa memperkenalkan diri kamu dulu secara singkat. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Septiana Andini. Saya dari Poltekkes Kemenkes Surakarta, jurusan Fisioterapi D3. Baik, terima kasih. Sudah? Ya. Kan sekarang perkuliahan masih tetap online ya? Iya. Nah, segala aktivitasnya kan sekarang dilakukan secara online. Nah, aku mau coba tanya, gimana sih reaksi pertama kamu saat mengetahui bahwa pembelajaran dalam perkuliahan ini dilakukan secara online? Dan sedangkan kan kita ini adalah mahasiswa baru yang belum tahu apa-apa gitu. Reaksi kamu pertama bagaimana? Yang pertama, menurut saya ya, itu harus menyesuaikan gitu loh. Kan iya. dari awal sebenarnya kita belum tahu Zoom atau Jimit atau yang lainnya. Kita harus kayak menyesuaikan gitu. Iya. Tahu nggak? Iya, benar-benar. Nah, terus untuk kesiapan kamu dalam pembelajaran online ini seperti apa? Kesiapan aku dalam pembelajaran online ini, yang pertama ya alat yang dibutuhkan kayak komputer, laptop. Itu. Adakah kesulitan yang kamu alami selama pembelajaran online ini nggak sih itu? Nah, terus gimana sih caranya kamu buat menyiasati hal tersebut? Kesulitan dalam online ini, yang pertama itu yaitu sinyal, ya kan? Pasti. Yang kedua ada materi, kayak materinya itu antara nyambung ke otak, antara enggak gitu. Karena yang baru gitu kan? Iya, karena nggak tahu apa-apa. Dan harus belajar secara mandiri di rumah masing-masing pasti ya. Baik. Kalau untuk menyiasati sinyal, biasanya seperti apa? Kalau saya kadang ganti-ganti tempat. Kalau seumpama dalam keadaan Zoom itu ada mati listrik, ya, biasanya langsung koordinasi sama PJ atau dosen gitu. Jadi langsung koordinasi langsung bilang gitu ya? Iya. Oke, jadi selanjutnya media pembelajaran seperti apa yang kamu lebih sukai saat dosen memberikan materi? Dan kenapa kamu menyukai hal tersebut?
Saya lebih suka ke Zoom dan Zoom ya? Classroom sih. Heeh. Kenapa tuh Kalau kira-kira? pakai Gmeet, kalau pakai Gmeet itu kadang susah sinyal, malah gitu. Nge-freeze ya? Heeh. Hmm, Kadang keluar masuk gitu. oh iya, iya. Terus bagaimana dengan akses jaringan yang bisa dibilang kan sekarang kamu masih belajarnya di rumah dan tempatnya kan masih di pedesaan. Nah, akses jaringannya itu gimana? Stabil banget. Stabil banget. Tapi kadang kalau pas ada mati listrik itu terkendala nggak jaringannya? Iya, kadang tuh kalau mati listrik itu pasti sinyalnya itu Wah, yang bikin sinyalnya susah langsung banget. hilang ya. Heeh, bingung. Oke. Terus apakah kuota yang diberikan oleh pemerintah itu mencukupi buat pembelajaran online selama 1 bulan? Kan biasanya 1 bulan ya kuota yang diberikan oleh pemerintah. Nah, Mm-mm. itu mencukupi atau tidak? Lalu bagaimana sih caranya agar tetap bisa mengikuti pembelajaran online ini dengan baik? Untuk kuota yang diberikan pemerintah menurut saya itu kurang ya. Oh, kurang Soalnya pengalaman ini ya selama ini ya. itu kuotanya kadang ada tiap bulan, kadang enggak gitu. Jadi Jadi kan mm, kayak bulan bulan kemarin September ada, Oktober nggak ada gitu. Terus kadang kuota itu nggak ngaruh sama sinyal. Kalau di sini sinyalnya kan susah. terus bagaimana sih menurut kamu tentang keefektifan pembelajaran online ini? Menurut aku di satu sisi itu efektif, tapi di satu sisi enggak. Nah, alasannya tuh kenapa? Kalau Kalau efektifnya, efek ya. kalau efektifnya itu menurut aku karena ini di masa pandemi ya, Ya. lebih aman gitu. Kalau nggak efektifnya itu materi masuknya agak Sulit ya. kurang. Oh ya, agak Mm-mm. sulit, agak kurang. Terus pertanyaan yang terakhir nih, apa sih Hmm, harapan kamu untuk pembelajaran online ini jika masih terus berlanjut? harapan saya materi dalam pembelajaran itu lebih lebih gimana ya, lebih lengkap gitu. Oh, baik. Mungkin, Soalnya hmm, soalnya kalau cari di internet kadang itu beda sama yang dijelasin sama dosen. oh iya ya. Jadi harus lebih, mungkin dari materinya ya harus lebih lengkap Mm. lagi. Mungkin Terus yang kedua ada itu kotanya juga. kuotanya Kalau nggak ada ditambah ya. kan kotanya ditambah. Mungkin Karena ya. kan sebulan 100.000 kan. Sementara kalau kita Zoom atau pakai gimmick dan lain-lain itu pasti kurang. Ya bisa lebih kan apa untuk biayanya bisa lebih dan pengeluarannya biasanya bisa lebih dari 1 giga gitu kan ya. Mm-mm. Baik. Yang Oke, baik. Terima kasih Septiana sudah meluangkan waktunya hari ini sudah menjawab semua pertanyaan dari saya. Semoga kita bisa lekas bertemu offline ya, mungkin di tahun depan. amin. Amin. Ya, akan saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.